Ya, kita baca dulu Lukas pasal 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Oke, kita baca sekali lagi ya. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Nah, ini yang menjadi tekanan ya. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu, kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Nah, banyak masyarakat Kristen, bahkan juga para hamba Tuhan, para teolog, ya sebagian memang ya, salah memahami maksud dari Lukas 16 ayat 16 ini. Mereka mengatakan atau mereka menafsirkan serta meyakini bahwa Perjanjian Lama yang termasuk hukum Taurat dan kitab para nabi itu sudah berakhir zamannya. Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Perjanjian Lama itu, hukum Taurat dan kitab para nabi, itu hanya berlaku sampai kepada zaman Yohanes Pembaptis. Itu berarti bahwa setelah zaman Yohanes Pembaptis, Perjanjian Lama tidak berlaku lagi, hukum Taurat tidak berlaku lagi, dan sudah tidak perlu dilaksanakan lagi. Bahkan beberapa kalangan Kristen dengan ekstrim sudah tidak lagi menggunakan Alkitab Perjanjian Lama, hanya Perjanjian Baru saja. Lalu beberapa hamba Tuhan yang lain, bahkan pada waktu viral tentang ayat ini, mereka mengatakan bahwa Allah yang ada di dalam Perjanjian Lama itu berbeda dengan Allah yang ada di dalam Perjanjian Baru. Ya, Allah di dalam Perjanjian Lama itu adalah Allah yang kejam, tetapi Allah di dalam Perjanjian Baru adalah Allah yang penuh kasih. Sampai sejauh itu efek daripada penafsiran hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada Yohanes. Lalu kemudian ada juga yang berkomentar seperti ini. Sudah dinyatakan Kristus berlaku sampai era Yohanes. Ya, di dalam Lukas 16 ayat 16a, segala perintah, ketentuan hukum Taurat, hukum seremonial, sipil, moral dibatalkan oleh kuasa kematian Kristus di kayu salib. Efesus 2 ayat 15a. Setelah digenapi Kristus, hukum Taurat dapat ditiadakan keberlakuannya. Matius 5 ayat 27 sampai ya sekian ya. Benar hukum Taurat telah digantikan oleh hukum Kristus, yakni hukum kasih, di mana kita melakukan hukum moral di bawah hukum kasih, bukan melakukan hukum moral Taurat. Nah, jadi kalau kita perhatikan komentar tadi yang barusan saya baca ini adalah komentar yang berkenaan dengan ya sikap orang-orang Kristen yang sama sekali tidak lagi menggunakan hukum Taurat dan secara khusus berkaitan dengan seremonial dan hukum. Lalu kemudian mereka juga mengatakan bahwa sebagian juga orang Kristen mengatakan Alkitab Perjanjian Lama sudah tidak up to date lagi. Dan seterusnya ya, ada banyak sikap-sikap yang dalam tanda petik cenderung menolak hukum Taurat dalam berbagai macam versi penolakan. Nanti kita bisa daftarkan berbagai macam versi penolakan hukum Taurat tadi, termasuk seremonial, bahkan moralnya sekalipun. Nah, kemarin saya sudah singgung bahwa di dalam kitab Perjanjian Lama banyak pengajaran-pengajaran moral yang masih dipelihara di dalam kekristenan. Ya, dan itu adalah bagian dari hukum Taurat yang sebenarnya masih tertanam di dalam hati nurani orang percaya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah benar tafsiran orang-orang tersebut yang sudah saya gambarkan secara umum tadi? Apakah memang seperti itu maksud dari Lukas 16 ayat 16 tadi?
bahwa sebenarnya sudah berakhir masa perjanjian lama itu, dan seterusnya. Bahkan ada yang sampai ekstrim yang membedakan antara Allah di dalam perjanjian lama dengan Allah di dalam perjanjian baru itu berbeda sama sekali. Ya. Nah, mari sekarang kita lihat beberapa fakta bahwa Tuhan Yesus sama sekali tidak pernah bermaksud seperti tafsiran orang-orang tadi. Memang ini perkataan Tuhan Yesus, betul, ini perkataan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tidak bermaksud seperti yang ditafsirkan orang-orang. Nah, itulah yang saya katakan bahwa ketika kita salah di dalam menganalisa firman Tuhan, kita salah di dalam langkah-langkah eksegese kita, maka hasilnya adalah penafsiran yang salah. Kalau penafsiran itu salah, maka ketika orang itu membangun dogma di atas eksegesenya, hasilnya juga dogma yang salah. Dogma yang keliru. Nah, dogma yang keliru ini kemudian nanti di follow up menjadi doktrin pengajaran gereja. Doktrinnya juga keliru. Ya. Nah, mari kita lihat sekarang beberapa pembahasan tentang hukum Taurat tadi berkenaan dengan kehidupan, pelayanan, sikap, dan pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita sekarang akan membahas secara singkat, secara cepat, hubungan antara Yesus dan hukum Taurat. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Matius 5 ayat yang ke-17, Yesus menyatakan, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Jadi di sini jelas sekali, bahkan dikatakan sampai 2 kali. Ya, kalau kita perhatikan di dalam ayat 17a, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat." Ya, kalau kita melihat di dalam pernyataan Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 5 ayat 17, Yesus menyatakan, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya." Ini 2 kali ya. Jadi di sini dikatakan, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang." Nah, ini saya tandai atau saya ganti warnanya ya. Untuk meniadakan hukum Taurat. Lalu diulangi lagi, "Aku datang bukan untuk meniadakannya." Jadi ada 2 kali pernyataan bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Bukan untuk meniadakannya, melainkan menggenapi. Jadi kalau sudah 2 kali dinyatakan oleh Tuhan Yesus seperti ini di dalam 1 kali ucapan, itu berarti Tuhan Yesus ingin menekankan bahwa Tuhan Yesus sama sekali tidak bermaksud meniadakan hukum Taurat. Tetapi di dalam Lukas 16 ayat 16, Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi itu sampai pada zaman Yohanes. Tapi bukan berarti terus kemudian setelah zaman Yohanes hukum Taurat ditiadakan. Setelah zaman Yohanes hukum Taurat dihilangkan. Setelah zaman Yohanes hukum Taurat tidak berlaku lagi. Bukan seperti itu maksud Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak bermaksud meniadakan hukum Taurat. Bahwa kalau kita nanti lihat faktanya, setelah zaman Yohanes, Tuhan Yesus masih melakukan hukum Taurat. Tuhan Yesus masih melakukan hukum Taurat. Bahkan Tuhan Yesus masih mengajarkan hukum Taurat. Tuhan Yesus masih menggunakan kutipan-kutipan perjanjian lama di dalam pengajaran-pengajarannya. Dan banyak lagi fakta-fakta yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus setelah zaman Yohanes Pembaptis masih melakukan hukum Taurat, pengajaran moralnya, bahkan upacara-upacara seremonial perjanjian lama juga masih dilaksanakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi, kalau Tuhan Yesus mengatakan di dalam Lukas 16 ayat 16 ada batas akhir penggunaan hukum Taurat, yaitu bukan dalam pengertian seperti tadi yang saya jelaskan bahwa sekelompok orang Kristen menafsirkannya secara negatif kalimat ini.
pemenuhan hukum Taurat berarti bahwa hukum Taurat ini telah mencapai tujuannya, yaitu di dalam diri Kristus Yesus. Misalnya korban Paskah sebagai simbol dalam pengorbanannya. Jadi di sini ada transformasi aplikasi. Nah, kalau saya menggunakannya ada converting hukum. Jadi hukum Taurat telah mengalami dikonvert menjadi hukum Yesus Kristus. Nah, Yesus menekankan makna hakiki dari hukum Taurat. Misalnya keadilan hati, bukan sekedar ritual. Ya, misalnya di dalam Matius 5 ayat 21 sampai 48. Nah, pernyataan fundamentalnya adalah bahwa Tuhan datang itu untuk menggenapi, ya, bukan untuk meniadakan. Ini harus menjadi catatan kita. Bahwa nanti argumentasi-argumentasi yang akan kita bahas itu sebenarnya menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak pernah meniadakan hukum Taurat, dan bahkan gereja Kristen hingga sekarang itu masih melakukan esensi dari hukum Taurat. Ya, bukan hukum Taurat secara lahiriah, ya, bukan hukum Taurat tertulis, tetapi esensinya itu dilakukan oleh gereja-gereja sampai masa sekarang. Oke, sekarang kita kembali lagi. Jadi Tuhan Yesus tadi sudah jelas ya menegaskan bahwa jangan kamu menyangka ya bahwa Tuhan datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Nah, menggenapi hukum Taurat itu berarti memenuhi tujuan ilahi hukum Taurat. Bahwa Yesus adalah akhir dari hukum Taurat, kita bisa baca di dalam Roma 10 ayat 4. Karena ia memenuhi seluruh tuntutan keadilan Allah melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Dan Tuhan Yesus juga menyingkapkan makna hakiki dari hukum Taurat. Ia menolak penyalahgunaan hukum Taurat yang dipraktekkan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang bersifat legalistik. Tetapi Tuhan Yesus menegaskan inti moral dari hukum Taurat. Itu yang kemarin berulang kali ya saya tegaskan, bahwa inti moral hukum Taurat itulah yang tetap harus dipelihara, dijaga, dan kita juga perlu melaksanakannya. Karena Tuhan Yesus juga menegaskan inti moral dari hukum Taurat itu. Jadi pernyataan Tuhan Yesus dalam Matius 15 ayat 17 adalah fondasi teologi yang krusial bagi pemahaman Kristen evangelical tentang hubungan antara hukum Taurat dan karya Kristus. Ayat ini itu sangat menegaskan bahwa Yesus tidak datang untuk menghapus hukum Taurat, ya, tetapi plerosai, itu menggenapi hukum Taurat. Jadi kalau kita memperhatikan kata menggenapi tadi, ya, dalam bahasa Yunaninya itu plerosai, itu memiliki dua nuansa utama, dua makna utama, yaitu yang pertama tadi seperti tadi saya katakan, memenuhi tujuan ilahi hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu dirancang sebagai wahyu progresif yang menunjuk kepada Mesias. Itu bisa kita lihat di dalam Galatia 3 ayat 24. Yesus adalah tujuan akhir dari hukum Taurat. Roma 10 ayat 4. Yang memenuhi seluruh tuntutan keadilan Allah melalui kehidupan yang tidak bercela, pengorbanannya di kayu salib, dan kebangkitannya. Jadi ini adalah menunjukkan bahwa ada bukti hukum Taurat itu dirancang sebagai wahyu progresif yang menunjuk kepada Mesias. Jadi hukum Taurat ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral dan ritual bagi bangsa Israel, tetapi juga dirancang oleh Allah sebagai wahyu progresif yang nanti menunjuk dan mengarah kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Mesias. Nah, ini ada beberapa bukti bahwa memang di dalam hukum Taurat, di dalam perjanjian lama, itu memang sudah dirancang oleh Allah sebagai wahyu progresif yang digenapi dan memuncak menuju kepada Mesias. Misalnya saja di dalam Kejadian 3 ayat 15.
Ini bagian dari hukum Taurat ya. Ada protoevangelium. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini yang disebut dengan protoevangelium. Ini adalah janji pertama tentang benih perempuan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan mengalahkan iblis. Dan kemudian Paulus melihat hal ini sebagai karya penebusan Kristus. Ya, di dalam Roma 16 ayat 20 dan Ibrani 2 ayat 14. Kemudian ada yaitu Covenant of Abraham. Ya, perjanjian Abraham di dalam Kejadian 12 ayat 3. Ya, berkat daripadamu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan ini juga sejajar dengan Galatia 3 ayat 16 yang menjelaskan bahwa keturunan Abraham yang dimaksudkan dalam Kejadian 12 ayat 3 itu adalah Yesus Kristus. Kemudian dalam Bilangan 24 ayat 17, nubuat Bileam, ya, bahwa sebuah bintang terbit dari Yakub dan tongkat kerajaan muncul dari Israel. Nah, ini dikaitkan dengan kedatangan Mesias sebagai raja. Kita bisa juga bandingkan dengan Wahyu 22 ayat 16. Kemudian kita juga bisa lihat sistem kurban dalam sistem keimamatan Harun. Ya, di mana korban dan imam besar itu sebagai tipe dari tipologi ya dari Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Jadi hukum Taurat merancang sistem korban dan imamat yang menjadi bayangan dari karya Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat sistem korbannya. Ya, dari imamat 1 sampai 7 itu tentang korban hewan. Ada korban bakaran, korban penghapus dosa, keselamatan, ya, itu melambangkan pengorbanan Tuhan Yesus. Ini kita bisa bandingkan dalam Ibrani 10 ayat 1 sampai 4, di mana Kristus adalah kurban pendamaian yang telah ditentukan oleh Allah. Roma 3 ayat 25. Kemudian ada hari raya Paskah di Keluaran 12. Anak domba Paskah yang tidak bercela dan darahnya itu melindungi Israel dari maut adalah tipologi dari Kristus Yesus yang sebagai anak domba Allah. Yohanes 1 ayat 29, 1 Korintus 5 ayat 7. Kristus adalah anak domba Allah. Ya. Tipenya ada di Perjanjian Lama di Keluaran 12, anak domba Paskah. Kemudian berkaitan dengan imam besar dalam Imamat 16. Setiap tahun imam besar memasuki tempat Maha Kudus dengan darah korban untuk menghapus dosa. Nah, ini kita bisa bandingkan dalam Ibrani 9 ayat 11-12 yang menyatakan bahwa Kristus adalah imam besar yang masuk sekali untuk selama-lamanya dengan darahnya sendiri. Jadi kalau kita perhatikan dari beberapa fakta ayat-ayat perjanjian lama ya, dalam hal ini hukum Taurat, itu telah menunjukkan nubuatan progresif yang mengarah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita juga bisa melihat simbol-simbol kosmologi dan sejarah Israel itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Misalnya Musa sebagai tipe Kristus dalam Ulangan 18 ayat 15 yang menyatakan bahwa Allah akan mengangkat nabi seperti Musa dari antara Israel. Yesus diakui sebagai nabi ya, Kisah 3 ayat 22-23. Kemudian mana dan air yang keluar dari batu. Keluaran 16 ayat 17. Mana melambangkan roti hidup. Air yang keluar dari batu menjadi simbol Roh Kudus yang mengalir dari Kristus. Ya, atau Kristus sebagai air hidup. Ya, Yohanes 7 ayat 37-39 atau juga bisa dilihat perbandingannya di 1 Korintus 10 ayat 4. Kemudian berkaitan dengan perjanjian Sinai dan kesetiaan Allah. Jadi hukum Taurat menunjukkan kekudusan Allah dan ketidakmampuan manusia di dalam memenuhinya. Sehingga mempersiapkan jalan bagi Mesias sebagai penebus. Itu dapat kita bandingkan juga di Galatia 3 ayat 21-24. Kemudian berkaitan dengan struktur hukum Taurat.
yang mengarah kepada Kristus. Hukum Taurat itu dirancang untuk membimbing manusia menyadari kebutuhan akan juru selamat. Misalnya hukum moral, 10 perintah Allah, dengan menunjukkan standar kekudusan Allah dalam Roma 7 ayat 17 misalnya, bahwa manusia menyadari dosa, dan manusia membutuhkan pengampunan dosa. Hukum Taurat sebagai hukum moral menunjukkan, menyadarkan manusia bahwa manusia berdosa. Dan pengampunan yang sempurna ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Galatia 3 ayat 22 sampai 24. Kemudian hukum seremonial, korban, kesucian, hari raya, ya. Ritual-ritual ini adalah bayangan dari hal-hal baik yang akan datang. Dalam Ibrani 10 ayat 1 kita bisa lihat itu, yang digenapi dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Ya, korban, kesucian, hari raya, itu semua adalah bayangan yang mengarah kepada penggenapan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu kemudian ada hukum sipil, ya, berkaitan dengan kehidupan sosial. Ya, prinsip seperti tahun Yobel dalam Imamat 25. Dan pemeliharaan orang miskin yang mengarah kepada keadilan kerajaan Allah yang diwartakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Jadi di sini kita lihat bahwa hukum Taurat itu mengarah kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus sama sekali tidak menghilangkan hukum Taurat, tetapi justru Tuhan Yesus menggenapinya. Nah, seperti yang kemarin saya katakan, kalau ada sesuatu yang digenapi, maka bagian yang dasar penggenapannya itu tidak dihapuskan. Yaitu hanya peningkatan versi. Sama seperti saya analogikan versi Android yang lama, diubah, ditingkatkan menjadi versi Android yang baru. Nah, untuk menciptakan versi Android yang baru, yang lama itu tidak dibuang, tetapi menjadi dasar untuk penyempurnaan versi baru. Begitu juga dengan Alkitab. Alkitab Perjanjian Lama itu dasar dan fondasi untuk Alkitab Perjanjian Baru. Teologi Perjanjian Baru tidak dapat berdiri tanpa fondasi teologi Perjanjian Lama. Jadi, kita tidak bisa kemudian serta-merta mengatakan dengan Lukas 16 ayat 16, Perjanjian Lama sudah tidak aktif lagi. Ya, Perjanjian Lama sudah tidak berlaku lagi. Nanti kita akan lihat bahwa Perjanjian Lama setelah masa Yohanes Pembaptis, hukum Taurat dan kitab para nabi, setelah zaman Yohanes Pembaptis, masih dilakukan oleh Yesus, murid-murid Yesus, oleh Paulus, bahkan oleh gereja. Kemudian yang berikutnya, kemarin yang sudah kita bahas bahwa hukum Taurat itu di dalam tanda petik menjadi pengawas. Ya, Galatia 3 ayat 24, demikianlah hukum Taurat menjadi pengawas bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi di sini hukum Taurat bertindak sebagai paidagogos, pengajar yang membawa manusia kepada Kristus. Ya, kemudian Yesus sendiri menjelaskan bahwa seluruh hukum Taurat menubuatkan dirinya. Ya, dalam Lukas 24 ayat 27 sampai dan juga ayat 44. Itu Yesus sendiri menjelaskan bahwa seluruh hukum Taurat menubuatkan dirinya. Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tersurat tentang Dia dalam seluruh kitab suci. Ini seluruh Perjanjian Lama, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi. Kemudian kita juga bisa melihat di dalam Roma 10 ayat 4. Karena Kristus adalah kegenapan hukum Taurat untuk kebenaran bagi setiap orang percaya. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sekarang kita melihat kesinambungan hukum Taurat dan Injil dalam karya keselamatan. Taurat dan Injil bukan dua sistem yang bertentangan, tetapi bagian dari rencana keselamatan Allah yang progresif. Ya, seperti tadi kita sudah bahas Matius 5 ayat 17. Tuhan Yesus menegaskan bahwa Ia datang untuk menggenapi, ya, bukan untuk menghapuskan. Kemudian Ibrani 8 ayat 6 sampai 13.
Perjanjian baru melalui Kristus adalah penyempurnaan perjanjian lama. Dengan hukum ditulis di dalam hati oleh Roh Kudus. Ini tertulis di dalam Ibrani 8 ayat 6 sampai 13. Jadi perjanjian baru melalui Kristus itu penyempurnaan perjanjian lama. Dengan hukum ditulis di dalam hati. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Itu yang kemarin menjadi hukum Taurat di dalam hati nurani orang percaya. Nah, dari sini kita sudah mulai mendapatkan gambaran yang cukup jelas bagaimana keberadaan hukum Taurat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, sekarang masuk di dalam jawaban yang berikutnya yang saya tadi janjikan, bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi masih berlaku setelah zaman Yohanes Pembaptis. Yang saya maksudkan adalah bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi itu secara eksistensi dan esensi, ya bahkan juga substansinya, itu tetap ada dan masih ada pada masa itu. Ya, Tuhan Yesus memaksudkan adalah bahwa telah terjadi pengakuan secara lisan di kalangan bangsa Israel bahwa ada hukum Taurat versi baru. Apa yang saya maksudkan hukum Taurat versi baru? Inilah hukum Taurat versi baru yang diciptakan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang sudah banyak menyimpang. Jadi di samping Tuhan Yesus bermaksud tentang keberadaan hukum Taurat dalam konteks yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi itu sampai pada zaman Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena setelah zaman Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus hadir dan Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Semua yang ditulis di dalam hukum Taurat itu sudah digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus mengatakan sekarang kerajaan Allah sudah datang, yaitu kehadiran Tuhan Yesus yang sudah siap untuk melayani, sudah mulai melayani setelah dia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Di samping itu juga Tuhan Yesus ingin menegaskan kepada para murid bahwa ada hukum Taurat versi baru yang diciptakan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, inilah juga yang akan diluruskan oleh Tuhan Yesus, bahwa hukum Taurat versi baru ini juga harus berhenti. Dan sekarang orang harus melihat ada hukum yang baru, yaitu hukum perjanjian baru yang diawali dengan pelayanan Tuhan Yesus Kristus setelah pembaptisannya. Ada beberapa argumen yang menjadi landasan dan konsep berpikir di atas. Yang pertama, setelah perkataan Tuhan Yesus, tidak ada yang berubah dalam tatanan kehidupan orang Yahudi dan Israel yang berkenaan dengan pelaksanaan hukum Taurat. Semuanya berjalan masih sama, jadi tidak ada yang berbeda. Itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengkonsepkan hukum Taurat berhenti setelah zaman setelah zaman Yohanes Pembaptis. Tidak pernah dikonsepkan Tuhan Yesus. Nah, sekarang muncul banyak tafsiran-tafsiran yang menekankan bahwa hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi dalam berbagai bentuknya, seremonial, hukum, dan moralnya. Ini adalah tafsiran yang salah ini. Jelas salah, ya. Karena Tuhan Yesus tidak pernah bermaksudkan seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah Tuhan Yesus dibaptiskan, setelah zaman Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus masih beribadah di bait suci. Dan bait suci ini adalah supremasi kehadiran hukum Taurat. Hukum Taurat dapat nampak jelas di dalam bait suci. Dan Tuhan Yesus beribadah di bait suci. Itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus setuju dengan semua yang ada di dalam bait suci yang merupakan supremasi kehadiran dari hukum Taurat. Kemudian berikutnya, Tuhan Yesus menyebutkan bahwa bait suci ini adalah rumah Bapakku. Seperti yang kemarin sudah saya katakan. Setidaknya sebanyak 2 kali Tuhan Yesus katakan demikian. Ya. Pertama, pada waktu ia berumur 12 tahun, dia mengatakan kepada orang tuanya, "Ini rumah Bapakku." Kemudian, ketika Tuhan Yesus membersihkan halaman bait suci yang dipenuhi oleh para pedagang dan para penukar uang, Tuhan Yesus juga mengatakan, "Ini rumah Bapakku. Kenapa kamu menjadikannya sarang penyamun?"
Nah, jelas bahwa Tuhan Yesus melegitimasi bait suci. Tuhan Yesus melihat, membenarkan, bahkan Tuhan Yesus setuju dengan kehadiran bait suci sebagai supremasi kehadiran hukum Taurat. Itu berarti bahwa Tuhan tidak meniadakan hukum Taurat setelah zaman Yohanes Pembaptis. Kemudian yang berikutnya, Tuhan Yesus masih mengajarkan hukum Taurat yang diperbaharui. Misalnya, kasihilah musuhmu. Ini adalah hukum Taurat yang sudah diperbaharui, yang sudah disempurnakan. Dulu kamu mendapatkan pengajaran mata ganti mata, gigi ganti gigi. Lalu Tuhan Yesus sekarang ajarkan sekarang, kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi hukum Taurat tetap ada. Sekarang disempurnakan. Gitu. Sebagian lagi diambil esensinya, diterapkan dalam kehidupan masa perjanjian baru, kerajaan Allah. Keberadaannya secara fisik tetap dipakai oleh orang Yahudi keturunan Abraham secara fisik. Esensi dari hukum Taurat dipakai untuk fondasi gereja yang dibangun oleh Simon Petrus sampai gereja kita sekarang. Lalu kemudian yang berikutnya, Tuhan Yesus merekomendasikan ajaran para rabi Yahudi. Jadi pada waktu Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus mengatakan bahwa para rabi Yahudi itu tidak salah mengajarkan hukum Taurat. Nah, itu berarti bahwa Tuhan Yesus tidak sama sekali meniadakan hukum Taurat. Kalau Tuhan Yesus sudah tidak menggunakan lagi hukum Taurat, maka Tuhan Yesus akan berbicara lain. Mungkin Tuhan Yesus akan katakan, para rabi Yahudi, kenapa masih mengajarkan hukum Taurat yang sudah tidak dipakai lagi? Itu harusnya Tuhan Yesus mengatakan demikian. Kalau yang Tuhan Yesus maksudkan bahwa hukum Taurat itu sudah tidak berfungsi lagi. Tapi enggak. Waktu Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus merekomendasikan ajaran para rabi Yahudi. Nanti kita lihat ayatnya. Lalu Tuhan Yesus juga mengajarkan hukum kasih. Nah, hukum kasih ini merupakan ajaran-ajaran mendasar yang diajarkan para rabi Yahudi. Jadi hukum kasih itu bukan pengajaran Tuhan Yesus murni. Kalau kita lihat Yesus sebagai Allah yang memberikan hukum kasih, berarti hukum kasih bersumber memang dari Yesus sendiri. Ya, tetapi dalam konteks kemanusiaannya, sebelum Tuhan Yesus hadir di dalam pelayanannya 3 tahun, masyarakat Yahudi sudah mengenal hukum kasih. Dan sudah berpuluh-puluh tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, hukum kasih sudah diajarkan. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia, dan seterusnya. Itu puluhan tahun sebelum Tuhan Yesus lahir sudah diajarkan. Dan ketika Tuhan Yesus melayani, Tuhan Yesus juga mengajarkan hukum kasih yang sudah sedemikian lama diajarkan para rabi Yahudi. Nah, itu kan berarti bahwa sama sekali Tuhan Yesus tidak kontradiksi dengan hukum Taurat. Nah, kemudian sekarang mari kita lihat lebih dalam lagi. Apa yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus Kristus masih melakukan hukum Taurat? Ya, pertama, Tuhan Yesus disunat pada hari ke-8. Lukas 2 ayat 21. Yesus disunat sebagai bagian untuk melakukan hukum Taurat sesuai dengan hukum Taurat dalam Imamat 12 ayat 3. Kemudian Tuhan Yesus juga dibawa ke bait Allah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Lukas 2 ayat 22 dan 24. Di mana kita tahu Maria dan Yusuf mempersembahkan korban sesuai dengan hukum Taurat dalam Imamat 12 ayat 6 sampai 8. Kemudian Tuhan Yesus juga merayakan Paskah dan hari raya orang Yahudi. Ya, Tuhan Yesus dan keluarganya pergi ke Yerusalem setiap tahun untuk merayakan Paskah sesuai dengan hukum Taurat dalam Ulangan 16 ayat 16. Berkaitan dengan pengajarannya, Tuhan Yesus juga mengajarkan dan menegakkan hukum Taurat. Ia menyatakan bahwa ia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Ya, Yesus menegaskan bahwa ia tidak datang untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapinya. Lalu kemudian Tuhan Yesus menekankan hukum kasih
sebagai inti dari hukum Taurat. Itu yang tadi saya katakan. Ini kita bisa baca di dalam Matius 22 ayat 36-40, Markus 12, 28, 34, Lukas 10 ayat 25-28. Yesus mengajarkan bahwa hukum yang terutama adalah mengasihi Allah dan sesama. Dan ini adalah inti dari hukum Taurat. Dan apa yang diajarkan Tuhan Yesus, itu telah berpuluh-puluh tahun yang lalu sudah diajarkan oleh para rabi Yahudi. Nah, ada satu buku yang berjudul Meet the Rabbis. Buku ini memberikan daftar tentang pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus Kristus yang diambil dari pengajaran para rabi Yahudi. Jadi ternyata melalui penelitian seseorang atau penelitian seorang rabi Yahudi berkaitan dengan pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus yang ada di dalam Injil sinopsis dari Matius sampai Yohanes, bahwa ternyata apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, sebagian, ya kurang lebih antara 30-40% pengajaran Tuhan Yesus itu diambil dari pengajaran para rabi Yahudi. Atau mungkin saya pakai bahasa yang lebih positif. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus, 30% bahkan 40%-nya itu sama dengan apa yang diajarkan para rabi-rabi Yahudi terkait dengan melaksanakan hukum Taurat. Nah, itu berarti bahwa sebenarnya Tuhan Yesus tidak bertentangan dengan hukum Taurat. Dia tidak meniadakan, dia menggenapi. Kemudian berkaitan dengan ketaatan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Tuhan Yesus melakukan hukum Taurat. Misalnya, Tuhan Yesus membayar pajak bait Allah dalam Matius 17 ayat 24-27. Yesus membayar pajak bait Allah sesuai dengan ketentuan hukum Taurat dalam Keluaran 30 ayat 13-16. Yesus juga menghormati orang tua. Hormatilah orang tuamu. Ya, Lukas 2 ayat 51. Yesus tunduk kepada orang tuanya, mengikuti perintah di dalam Keluaran 20 ayat 12. Kemudian, menghormati hukum Sabat dengan benar. Ya, Yesus menghormati hari Sabat. Lukas 4 ayat 16, Matius 12 ayat 12-13, Markus 3 ayat 1-5, Yohanes 5 ayat 8-10. Yesus menghormati hari Sabat. Bahkan Tuhan Yesus menghadiri ibadah di sinagoge pada hari Sabat dan mengajarkan bahwa berbuat baik pada hari Sabat sejalan dengan hukum Taurat. Jadi Tuhan Yesus tidak meniadakan. Setelah zaman Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus masih melakukan hukum Taurat. Ini Tuhan Yesus loh, bukan murid-murid, ini Tuhan Yesus. Jadi kembali lagi ke Lukas 16 ayat 16. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi berakhir di zaman Yohanes Pembaptis, itu bukan berarti bahwa hukum Taurat dan perjanjian lama sudah tamat riwayatnya sampai di zaman Yohanes Pembaptis. Kalau ada orang berpikir seperti itu, orang itu salah tafsir. Dan ternyata di masyarakat Kristen begitu banyak orang salah tafsir. Lanjut ya. Tuhan Yesus juga mematuhi hukum dalam pengorbanannya. Tuhan Yesus mempersembahkan diri sebagai anak domba Paskah. Berarti kan dia menggenapi hukum Taurat. Kalau Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat, berarti Tuhan Yesus melaksanakan hukum Taurat. Yesus mati sebagai penggenapan dari hukum Taurat. Ya, berarti kan Tuhan Yesus setuju dengan hukum Taurat. Iya tuh. Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat di dalam penderitaan dan kematiannya. Lukas 22 ayat 37, Yohanes 19 ayat 36. Tuhan Yesus dianiaya dan mati sesuai dengan nubuat di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan Yesus menggenapinya, dan penggenapan itu terjadi setelah zaman Yohanes Pembaptis. Itu kan berarti hukum Taurat masih berfungsi setelah zaman Yohanes Pembaptis. Kemudian, yang harus kita ketahui juga, berkaitan dengan gereja, tadi saya juga katakan bahwa saya akan menyinggung bahwa gereja-gereja sampai pada masa kini, itu masih melakukan esensi, ya saya katakan esensi. Artinya pengajaran inti dari hukum Taurat, itu tetap dilaksanakan di dalam gereja.
Dan itu ditunjukkan di dalam akta liturgi. Nah, yang perlu kalian ketahui, bahwa akta liturgi gereja itu semuanya merujuk kepada bait suci dan hukum Taurat. Jadi kalau sekarang gereja melaksanakan liturginya seperti yang kita lakukan setiap hari Minggu, ibadah hari Minggu, itu kita melakukan esensi hukum Taurat. Loh, kok bisa? Mari kita lihat satu persatu ya. Ini kita tidak akan bahas secara utuh karena pembahasan ini ada di dalam mata kuliah liturgika. Saya hanya ambil beberapa contoh saja. Hukum Taurat mengajarkan bahwa ketika seorang Yahudi melakukan dosa, maka hukum Taurat menyediakan pengampunan, jalan pengampunan dosa, yaitu melalui kurban keselamatan, kurban penebus salah, kurban penghapus dosa, yang kemudian dipenuhi, disempurnakan oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Oke? Nah, ini ada liturginya, ada seremoninya. Ya, penyembelihan domba, orang meletakkan tangan di atas kepala domba, dan seterusnya. Ada upacaranya. Dan sekarang esensi ini dimasukkan dalam tata liturgi gereja, dalam akta liturgi gereja. Apa itu? Doa pengakuan dosa. Ya, doa pengakuan dosa. Kemudian di dalam hukum Taurat ada mazmur. Ada mazmur. Gereja membacakan dan menyanyikan mazmur sebagai akta liturgi gereja. Ada pembacaan mazmur. Ya, ada nyanyian-nyanyian mazmur, yaitu mazmur yang didaraskan. Dan itu dilaksanakan di dalam gereja, di gereja masa kini, gereja modern. Itu kan berarti ada esensi hukum Taurat yang masih terpelihara. Jemaat memberikan persembahan kolekte. Itu esensi hukum Taurat. Ya, bahwa di zaman bait suci, orang-orang juga memberikan persembahan, memberi kolekte. Ya, kemudian persepuluhan. Itu esensi hukum Taurat. Dilakukan, masih dilakukan di gereja. Puji-pujian, nyanyian, pembacaan firman, renungan firman. Ini kan tata ibadah liturgi yang saya sebut sebagai akta liturgi. Dan ini adalah tata ibadah liturgi yang diambil dari sinagog. Sinagog ini adalah miniatur dari bait suci. Jadi kalau bait suci itu diekspresikan dengan sinagog, gereja mengambil dari sinagog ibadahnya, itu kan berarti liturgi ibadah gereja itu kan mengambil esensi dari seremoni liturgi hukum Taurat. Ini sudah nggak bisa disangkali. Kemudian simbol-simbol yang ada di dalam gereja, lilin. Lilin itu adalah simbol dari menorah, ya, kaki dian. 7 kaki dian yang ada di bait suci. Lilin itu menunjukkan dan menyimbolkan tentang Yesus sebagai terang dunia. Dan lilin ini ada di dalam gereja. Bahwa bagian seremoni dari bait suci tetap dipelihara di dalam gereja. Nah, ini esensi dari hukum Taurat. Masih terpelihara sampai sekarang. Bahkan kalau saya mau katakan 99% akta liturgi gereja yang merupakan esensi dari seremoni hukum Taurat di dalam bait suci dan sinagog, itu terekspresi di dalam tata ibadah gereja modern sampai di zaman kita sekarang, sampai hari ini. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu benar. Bahwa Yesus tidak meniadakan hukum Taurat. Ya, Tuhan Yesus menggenapinya. Ya, bukan berarti kemudian, oh ya, kalau Tuhan Yesus menggenapi berarti hukum-hukum Taurat yang terlihat secara tertulis yang ada di PL itu sudah tidak berfungsi lagi. Itu seperti yang ditafsirkan sebagian orang Kristen. Tidak. Esensi hukum Taurat itu dilaksanakan di dalam pelayanan-pelayanan kekristenan, di dalam pengembangan kerajaan Allah, di dalam akta liturgi gereja. Esensi seremoni hukum Taurat itu masih dipelihara esensinya. Nah, kalau hukum Taurat secara tertulis seperti yang praktek-praktek secara nyata itu
dilakukan oleh orang Yahudi keturunan Abraham secara lahiriah. Nah, kita ini telah mengkonvert hukum Taurat tadi menjadi hukum rohani yang sudah disempurnakan di dalam hukum Kristus. Dan hukum Taurat ini ya dimateraikan oleh Roh Kudus di dalam hati nurani kita, gitu. Bukan berarti bahwa kita ini adalah orang Kristen yang beragama Yahudi, bukan. Kita harus membedakan agama Yahudi sebagai sebuah agama dengan sistem kepercayaannya, sistem peribadatannya, itu beda. Nah, kita mengambil esensinya. Dan esensi-esensi itu kemudian menjadi pendamping dalam penyempurnaan hukum Taurat yang telah digenapi, disempurnakan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus dan di dalam hukum Kristus. Salah satu yang dinyatakan oleh Paulus adalah bahwa kita sudah berada di dalam hukum baru, yaitu hukum Kristus. Dan kita sudah disunat dalam sunat Kristus, yaitu sunat hati, bukan sunat jasmani. Dan seterusnya. Nah, jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa Tuhan Yesus sama sekali tidak meniadakan hukum Taurat. Ya. Bahkan Paulus pun sama sekali tidak mendiskreditkan hukum Taurat. Paulus mendirikan gereja. Gereja yang didirikan oleh Paulus itu adalah sinagog. Dan sinagog melaksanakan semua akta liturginya itu berdasarkan akta liturgi dari bait suci yang merupakan esensi dari hukum seremonial yang ada di dalam hukum Taurat. Nanti kita akan belajar secara khusus bagaimana sikap Paulus terhadap hukum Taurat. Ya, intinya adalah bahwa Paulus sebenarnya tidak mendiskreditkan hukum Taurat, tidak menonaktifkan hukum Taurat. Kalau Paulus menyatakan pernyataan-pernyataan negatif tentang hukum Taurat, itu bukan dalam pengertian eksistensi, esensi, dan substansi inti dari hukum Taurat, bukan. Tetapi Paulus membicarakan tentang agama hukum Taurat, agama Yahudi fisik, ya, agama Yahudinya. Nah, jadi kita harus bisa membedakan, ya, jangan menggeneralisir segala sesuatunya. Dan di sini jelas bahwa Tuhan Yesus adalah penggenapan hukum Taurat. Hukum Taurat menjadi bagian dalam pengertian esensinya, menjadi bagian di dalam diri kita, di dalam hati nurani kita. Dan esensi hukum Taurat juga masih dipakai sebagai akta liturgi oleh gereja-gereja masa kini. Begitu. Ya, sampai sini ada pertanyaan?